sama Link sih. Karena gitu. Linknya kalau ketemu sama Sanford yang biasanya Sanford buildnya hybrid loh. Oke. Kalau dengan Pakito ya, itu kalau ketemu di lane jauh susah tuh Linknya. Baiklah, kalau gitu kita bakal langsung serahkan saja kepada casters kita yang bertugas untuk melihat game pertama akan diamankan oleh Liquid Echo atau Falcons AP Brand bersama Papulun dan juga Lim Koco. Yap, terima kasih Nevin, terima kasih KB, terima kasih Oji dan juga ada Balois tadi ya. Iya lengkap Luar ya. biasa. Hari ini bersama dengan Paplung dan juga Lim Koco yang akan memandu kali ini rematch Grand Final MPLPH yang ada di MSC 2024. betul sekali ya teman-teman ya, setelah waktu itu Falcon AP Brand secara mengejutkan dikalahkan 4-0 tanpa balas oleh Liquid Echo. Dan hari ini ada waktu untuk mereka bisa membalaskan lagi. Dan ini momennya lebih pahit juga nih Lem. Iya. Tapi harus benar-benar bawa pride lah ya dari mereka berdua juga. Karena kelihatan lah. Pasti yang kemarin sempat kalah yaitu Falcon AP Brand. Mereka harus bisa memperbaiki lagi dan meet Julian. Ini hal menarik baru nih yang dimunculin lagi sama Falcon AP Brand. Tapi ya kayak KB bilang tadi sebenarnya udah pernah dimunculin juga gitu kan hero-hero seperti ini. Sebenarnya kalau ngomongin cheese pick atau cheese strat gitu ya, biasanya muncul tuh kalau udah masuk di game-game ketiga, game-game keempat, tapi sekarang dari awal. Yap, mereka ngetes langsung dari awal dan hampir saja di sebuah pertempuran di area mid. Dimana untuk sekarang KLTZ-nya masih melawan farmingan ke tempat yang berbeda dengan ada satu lagi hal yang bisa dia ambil di area bawah dan Super Marco versus Benny Kitty di bagian bawah pula. Tapi di tengah PO untungnya bisa selamat. Iya, masih aman lah ya. Dia masih bisa dash lagi ke belakang. Super Marco. Super Marco biasanya dia nggak bikin langsung Sky Piercer loh. Beda sama Benny Kitty. Beda sama Benny ya. Ya. Tapi kalau dari emblem kelihatan sih, dua-duanya galak ya. Ini boleh juga nih kayak ini masih level 3 tapi udah mantau loh. Soalnya sekarang tadi Benny-nya. Iya. Tapi resiko banget kalau dia memang maju. Match up antara Assassin dan juga tank jungle. Kemarin sempat diunjukin juga gitu kan sama Liquid Echo di match sebelumnya. Mungkin ini bakal menjadi hal yang menarik juga. Apakah memang Assassin dari PH ini bisa ngelawan tank jungle yang dari PH juga? Ya. Karena biasanya nggak bisa gitu kan kalau dari region lain. Ini KLTZ juga masih memanfaatkan ya, ada kekosongan tempat yang bisa dia manfaatkan dan juga di-convert menjadi satu hal yang bisa menambahkan lagi levelnya. Tapi Sanji dan juga KLTZ sudah ada di tempat yang berbeda dengan Turtle yang akan hadir dan mereka akan berfokus kepada satu objektif tersebut. Ya, seperti biasa ya, untuk jungle Assassin dia akan mirror dulu, dia akan ngelepas dulu objektif netral yang pertama. Kalau misalkan tank jungle ya dia akan langsung setup. Tapi JP tahu nih, purple mau diambil. Waduh, KLTZ Purple Buff akan langsung diamankan dan sekarang Retribution sudah langsung dia keluarkan pula tempat yang berbeda. Turtle sudah berhasil diamankan oleh Liquid Echo. Sebenarnya kalau pertukaran kayak gini ya, untuk sang assassinnya si KLTZ-nya ini, dia akan lebih untung. Karena gold pribadinya akan lebih enak gitu kan daripada sharing gold yang diambil sama Turtle. Namun XP-nya ini loh di gold lane-nya dan sharing gold ke arah gold laner-nya yang tidak ngikut Turtle sama sekali kan dapat juga. Ya. Itu yang bikin nanti jadi berat sebelah. Plus untungnya tadi juga ada satu poin retribution yang dikeluarkan juga oleh KLTZ ya. Karena kalau tadi tidak ada retribution yang terbuang, bisa jadi purple buff-nya yang akan diamankan lagi dan itu akan membuat pemain dari Liquid Echo lah yang akan semakin untung. Dan ini adalah deretan item ya. Fury Hammer, oke untuk Pakito-nya ya. Ini jelas banget sih, memang dia butuh damage. Untuk Pakito, gue setuju damage dan hampir saja tapi KLTZ versus KLTZ sudah bertemu 1v1 situation dan juga ada satu lagi penalty zone langsung dikeluarkan dan sekarang Tempest of Blade tapi KLTZ memilih untuk bisa pergi ke tempat yang berbeda malah bertemu kembali First Blood menjadi milik dari Falcon AP Brand. Oke, Heavy Spin yang ditahan cukup lama memang, namun terlalu banyak member dari Falcon AP Brands yang siap untuk menyantap tadi membuat ya akhirnya nggak bisa kabur juga dari KLTZ. Satu buah keunggulan dari poin First Blood-nya membuat gold dari teman-teman Falcon AP Brand ini mulai naik. Yap, itu dia 2 melawan 2 akan di area tengah karena sekarang untuk JP-nya mulai bergerak, mulai maju. Hanya saja Peo masih membuat sebuah barricade untuk membuat tidak ada yang bisa lagi masuk jauh lebih dalam dan juga Federal Strike dikeluarkan dan Peo masih berhasil kabur. Wow, ini dia flicker yang dibuang sebenarnya masih worth it lah karena dia nggak mati juga. Tapi ini waduh, pressure dari Roger Goldlane ini yang membuat memang Roger sendiri terbilang hero yang strong lane karena memang dia bisa nge-punish, bisa nge-freeze juga. Bahkan JP-nya nih dipaksa untuk ngebukain di bawah. Ya. Itu ya, tadi KLTZ harus memilih dan pergi ke tempat yang berbeda lagi. Ada orange buff yang sudah nongol.
Dan juga ada satu lava golem yang harus diamankan terlebih dahulu. Menambahkan lagi dari levelnya menuju level 8. Turtle di tempat yang berbeda juga udah hadir. Pilihan yang begitu banyak yang harus diamankan oleh masing-masing jungler. Makanya mereka harus coba delay sebisa mungkin sampai purple buff dari Kaltezinya udah diamankan. Baru mereka setup, tapi Waduh, sakit banget itu Sanfordnya. Untung masih bisa mundur juga bertahan. Tapi sekarang waktunya di Sanford bisa membalaskan keadaan. Karena tahu seluruh resource yang bisa dimiliki oleh PU sudah dikeluarkan tadi. Buset, itu kombinasi skill belum dipukul loh. Hanya dipok aja. Tapi ya kelihatan banget dan Raptors. Wah, pertempuran ya kembali terjadi. Kaltesinya masih cukup santai. Minuan furinya langsung dikeluarkan. Sekarang turtle-nya menjadi milik pemain dari Falcon AP. Dan pertempurannya kembali terpecah. Kaltesinya satu bar HP lagi. Tapi masih ada Sanford yang bisa mengusir siapapun yang ada di bagian depan. Dan juga Flaptesinya terkena trampolin. Dan Flaptesi mau tidak mau harus melakukan satu flick. Tapi Flaptesinya malah mentok lagi ke tempat yang berbeda. Dan sekarang pertempuran terus terjadi. Tapi masih ada Kaltesi yang bisa membalaskan semuanya yang ada di atas. Karena damage yang dihasilkan juga sangat besar. Bahkan PU dan juga Kaltesi, mereka masih selamat dan Falcon AP Brands tetap bisa mempertahankan poin killnya. Jual beli serangan tapi Piu yang terlalu sadis. Sanji. Oke, satu poin kill lagi. Easy kill, nggak ada flicker lagi. Tadi dari Sanjinya udah nggak bisa kabur sama sekali. Berserker Fury, item pertama yang dibuild langsung oleh Kaltesi. Ini memang membuat rotasinya jadi lebih aktif lagi. Dan kelihatan kan tadi memang damage yang oke banget. Kita bisa lihat dari STC replay. Kaltesi memang fokusnya karena turtle dulu. Dan ketika dia nggak ngelihat momentum untuk masuk, dia nggak masuk. Dia nggak mau buru-buru. Tapi ya, selesai pertarungan tersebut, banyak source yang sudah keluar termasuk dengan flicker dari Sanji. Akhirnya dia masuk dan easy kill ke arah Sanji. Yap. Ini pertempurannya juga dari tadi kan terlihat ya begitu baik ya bagaimana untuk tarik ulurnya lagi. Dan dari Kaltesi juga masuk tidak terburu-buru, menjadi eksekutor aja. 2 poin kill tadi sangat-sangat penting pula. Tapi sekarang ada beberapa player yang sudah terlihat di area bawah. Bahkan Federal Strike yang dikeluarkan, tapi Super Marco dibantu dengan satu motivation roar masih cukup aman di bagian bawah. Ya, masih belum ada commit ya dari keduanya. Mungkin kita lihat dari item Hunter Strike-nya untuk Sanford. Ini membuat dia memang punya penetrasi, punya open speed. Karena Pak itu kalau nggak ada damage sama sekali itu susah. Tapi yang menarik, ada win top lane. Dan sekarang waktunya dari Kaltesi mundur dulu. 4 pedang udah berhasil diamankan. Satu terakhir Kaltesi. Hey, what? Sanford membuktikan kelasnya. Wow, Satu buat play tadi yang terjadi. Tapi ada sedikit miss mekanik juga. Tapi Piu, waduh, Piu-nya masih berhasil kabur untuk kalau seperti ini ya. Ya. Dia masih bisa keluar lagi. Tapi turtle-nya langsung di setup juga. Nggak buang waktu. Ya pasti langsung di setup. Karena sekarang ada beberapa pemain lagi dimiliki oleh Falcon AP Brands. Karena mereka juga tidak mau kalah. Tapi ada Benny Kitty. Bahkan Kaltesi dengan pemegang Retribution yang berhasil lagi mengamankan karakter tersebut. Heavy spin-nya dikeluarkan. Flaptesinya pun harus mundur. Dan mereka semua masih berhasil selamat sejauh ini. Solo kill Piu. Dan masih selamat Sanfordnya. Kaltesi waktu yang membalaskan dan oke, satu terakhir. Dan Kaltesi berhasil membalaskan. Nyaris saja tadi. Hampir aja terkena outplay lagi. Tapi ya memang udah dead end juga sih. Udah nggak punya spell lagi. Udah nggak punya skill lagi. Top lane masih bisa di defense Kaltesi. Tapi bottom lane, wah, di bawah nih serangannya nih. Ogwen yang masih mencari celah untuk bisa maju. Bahkan Flaptesinya sudah mulai mendekat untuk bisa memberikan tindakan perlindungan. Tapi Outer Tara di bagian bawah berhasil dirubuhkan. Wah, ini terbukti ya dari kedua tim ini memang mereka punya first blood rate yang lumayan tinggi. Bahkan ya kita lihat dari STC replay juga Sanford di tetes darah terakhirnya masih mencoba untuk bertahan walaupun tetap akan tumbang. Ya, ini Flaptesi masih berhasil untuk bisa mengusir mundur pergerakan dari Kaltesi pula. Dan deretan itemnya sudah terlihat. Wait, Great Dragon Spear di item kedua cukup menarik nih dari Kaltesi. Biasanya masih pakai mungkin karena Endless Battle kah atau kan? Waduh, udah langsung dipantau dan satu terakhirnya masih berhasil kabur. Masih berhasil selamat. Tapi Kaltesi mencoba peruntungannya, mencoba untuk bisa menjadi sang eksekutor. Tidak, masih berhasil lari pula. 2 player dari Liquid Echo. Dia nggak mau terlalu komit, nggak mau buru-buru. Aduh, sakit banget euy. Buset, 1 kali Divine Sword itu. Oke, satu turret berhasil dihancurin juga. Ya untuk sampai sekarang memang keuntungan pressure-nya masih ada di Falcon AP Brands juga. Tapi kalau kita lihat dari gold, ini nggak jauh kok. Dari keduanya masih nempel juga. Blood Wings dari Sanji ini yang membuat dia masih ada chance untuk selamat ketika diterkam langsung nantinya sama Kaltesi dari linknya. Tapi kalau ngomongin mid lane, Julian ini menurut gua akan lebih fleksibel. Piu akan lebih agresif juga dari mainnya karena mobilitasnya juga emang lebih tinggi. Yep. Dan untuk sekarang ya,
di pertemuan mereka di hari ini bisa dibilang ini kan perang bintang juga ya. Ini adalah perang bintang, perang yang begitu banyak memperlihatkan dan juga mempertemukan dari player-player yang begitu luar biasa. Dan gue harap banyak tim-tim di luar sana juga bisa melihat ini dan juga mendapatkan ilmu pelajaran hingga untuk sekarang ada pertempuran lagi yang terjadi. Bahkan Benny yang langsung aja menjadi korban di tempat yang berbeda. Keltesinya berhasil untuk bisa memberikan damage begitu maksimal, bahkan sedikit lagi yang tersisa. Tapi untuk Iditnya masih berhasil kabur dan Sunfordnya sekarang malah terpisah dari rekan-rekannya. Ada beberapa player, 2 player total dari Liquid Echo yang berhasil ditumbangkan. Mereka udah mulai nih pegang kendalinya lagi. 2 tanpa balas. Ini poin yang sangat-sangat baik untuk ngedobrak lagi mungkin pertahanan dari turret-turretnya. Lord juga terbuka. Ini momen yang begitu tepat. Tapi apakah Liquid Echo masih berani dengan member yang tersisa? JP masih ngebuka. Yap, itu dia Peo menjadi satu pagar yang cukup jauh. JP mencoba untuk bisa maju ke bagian depan dan Sanji sudah mulai bergabung kembali. Tapi KLTZ masih berfokus bisa mendapatkan lagi ke arah Lord tersebut dan Sunfordnya. Bahkan sekarang JP-nya mulai maju lagi dan Flaptz yang mengeluarkan ke arah satu penalty zone. JP-nya berhasil dihancurkan, Flaptz-nya berhasil langsung dirubuhkan, tapi Super Mako malah menjadi korban pula dia tersebut. Dan sekarang KLTZ-nya menjadi korban tambahan dan Lordnya berhasil diamankan. Sunfordnya pun tidak lepas dari satu poin kill yang masuk ke dalam tubuhnya. Habis sudah langsung Liquid Echo. Mereka kehilangan sangat-sangat banyak dari objektifnya. Walaupun memang di posisi lain Benny berhasil mendapatkan 2 in total ya dari turretnya. Dan ini menjadi nafas juga sebenarnya buat Liquid Echo. Namun mereka masih punya tugas besar. Lord yang hadir ke arah top lane mungkin bisa di slow push. Dan ini memproduksi super wave minion dari mid lane dan bottom lane-nya. Itu yang akan dijadikan target oleh teman-teman dari Falcon Happy Brand. Yap. Oke. Ini tadi ya melanjutkan apa yang udah gue sebutkan ya, dengan perang bintang kayak begini mudah-mudahan dari tim manapun ya bisa menonton ini dan juga mungkin mengambil pelajaran ya apa saja yang terjadi dari sini. Ya mungkin termasuk dari tim-tim Indonesia juga. Yes, Setelah mungkin untuk sekarang karir ataupun dari pencapaian mereka tidak begitu baik teman-teman. Untuk Kita kalah di event saat sini ini. kita harus mengakui, kita harus berjiwa besar. Kalau untuk sekarang kita gagal dan tim-tim lain ya mereka lebih mendominasi dan juga lebih mantap untuk sekarang. Iya, nggak perlu malu untuk belajar. Iya, nggak perlu malu untuk belajar, nggak perlu malu untuk mengakui juga. Untuk sekarang kita kalah nggak masalah. Iya, Kita belajar, kita akui kalau tim lain menang, tim lain lebih kuat gitu loh. Makanya, dan lihat ini defense mechanism yang lumayan rapi. Mereka bisa kontrol dari 3 wave minionnya. Tidak ada base turret yang hilang. Memang sih masih under menit 12 juga. Masih punya pasif dari base turretnya. Agak susah kalau memang mau jebolin dari awal kayak masih ada pasif base turret. Terus kayak outer dan inner turretnya masih ada juga. Mau nggak mau mereka harus defense dalam inside base turretnya. Tapi secara nggak langsung di map controlnya Falcon Happy Brand, mereka pegang setengah map yang dimiliki Liquid Echo. Untuk masuk river aja susah banget. Yap. Tapi Flaptz dan juga Augen ya, mereka emang benar-benar bekerja sama menjadi satu bariket utama yang ada di bagian terdepan. Di garis paling luar, bagaimana area defensif yang mereka bangun tepat berada di dalam area pekarangan dari Liquid Echo. Ya, masuk di menit 12. Impact dari tank jungle sudah mulai turun kali ini. Mulai masuk ke arah jadi kayak semi roamer lah hitungannya. Bahkan kalau dilihat juga memang ini Sunford style ya. Dia nggak bikin full damage, dia bikin hybrid. Ya karena dia akan bermain dengan knockout strike, itu bakal enak banget buat bisa pegangin mungkin bagian belakangnya kayak Julian atau mungkin kayak bagian Roger yang bisa ditabrak nanti. Tapi emang nggak kendor sih, orange buff-nya pun ditabrak ya. Dan formasi yang mereka lakukan adalah 4-1 di luar assassin dengan mobilitas yang sangat tinggi ya Lim ya. Tapi penalty zone dikeluarkan oleh Flaptz menjadi informasi yang cukup baik yang bisa didapatkan oleh pemain dari Liquid Echo. 4-1, tapi mereka nggak terlalu komit juga. Karena tadi gerakan dari Falcon Happy Brand, dia siap mundur. Kalau seandainya tadi di all in kayak heavy spin mungkin dari KLTZ keluar atau ya JP flicker, itu dia masih ada kesempatan buat kabur gitu kan. Mereka ada di posisi yang enak untuk in ataupun out. Yap, ini dia KLTZ sudah level 15, Purple Buff sudah hadir, dimakan dulu bahan bakar tambahan karena Lord sudah hadir pula. Mungkin winning condition dari Benny Kitty sendiri nih, ya farming dulu ya. Satu-satunya yang mungkin bisa ngangkat game ini ya dari Liquid Echo Benny Kitty. Masalahnya dapat gak space untuk hitnya? Piu, udah jadi Holy Crystal juga. Damage-nya udah gak tanggung-tanggung lagi. Bahkan Lord, mereka berani setup 3-2-nya manis banget sih dari Falcon Happy Brand. Yap, bisa dibilang ya 2 damager jalan bersamaan. 1 aja udah ngeri, kalau 2 kayak begini mah makin cepat lagi, hitungan detik doang ya. Makanya, walaupun ya paling karena 1 detik hilang gitu. iya siapapun sih menurut gue. Paling KLTZ lah yang bisa selamat dengan heavy spin, itu juga defensif. Dan mereka ketika pegang Lord dari Falcon Happy Brand, mereka nggak punya tank yang kuat banget mungkin selain Teris lah. Tapi
Tapi mereka punya Ogwen yang akan terus melakukan heal dengan motivation roar-nya. Itu bisa banget nih untuk balikin keadaan darah-darahnya udah hilang. Yap. JP. Wah, waktunya untuk Flaptzy ya. Ngecek keseluruhan rumput yang ada di tersebut. Tapi sudah terlihat ada satu Federizer dan juga Tempest Supply. Sanji pun langsung menghilang dengan sangat cepat. Ogwen yang maju ke bagian depan tapi malah langsung tersudut dengan satu Spiro Pisari. Begitu baik tapi Ogwen yang masih punya motivation roar. Menambahkan lagi SP di dalam tubuhnya. Sakit banget damage-nya. JP maju kembali. Sanford mundur. Kaltezi masih ingin lebih. Ada konsil seperti mereka membalikkan keadaan kah? Tapi Super Marco yang mulai maju ke bagian depan dan juga ada satu lagi kepot tapi malah tertancap dengan satu Spiro Pisari udah langsung dikeluarkan pula oleh Pediki. Tidak pertempuran yang terus berlanjut bahkan untuk sekarang ada pergerakan lagi udah dilakukan dan Pediki berhasil lagi dihancurkan dengan Kaltezi di depan yang berbeda. Sanfordnya pun langsung menghilang. Kaltezi satu hit terakhir pun langsung lejap. Hanya menyisakan JP tapi masih ada Sanji yang baru saja respawn. Oh no, ini bahaya. Minion mulai masuk dan lihat view-nya tidak peduli. Masih bisa bertahan, masih bisa di-clear. Oke, wave minion sudah habis. Waktunya untuk pulang. Tapi lanjutannya akan seperti apa karena mereka mundur teratur kah? Wah, ini bahaya sih. Wave Minion di arah mid lane sudah mulai berjalan. Mereka butuh sekitar 10 detik lagi untuk Sanford. Sanford mungkin bisa jadi penyelamat. Dan penalti zone-nya udah gak kena. Sanji laikan pon dan selesai. Sudah. Game yang pertama menjadi milik dari Falcon AP Brands. Wow, mengamuk nampaknya. Rematch MPLPH yang hadir di MSC kali ini. Game pertama bisa diambil oleh Falcon AP Brand. Permainan rapi yang hampir